Nah, oke. Sekarang saya hapus, misalnya kita pakai butterfly valve nih. Ya, pertanyaannya kan kalau misalnya ini saringan ya, strainer, jadi kan kita hisap di sini nih. Kita hisap di sini, ya. Kita hisap di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jam 00.03 Rabu 24 Desember 2025 ya. Masih bekerja, perlu saya tunjukkan. Tuh. Ya, kalian tahu apa ini kira-kira? Floor. Ya. Dan di video kali ini saya akan coba jelaskan pertanyaan teman-teman dari TokTok ya. TokTok atau TokTok kayaknya. Ada pertanyaan dari TokTok. Ini pertanyaannya. Ya, inti dari pertanyaan ini mungkin beliau menemukan satu kapal, ya, satu kapal. Ini kita bahas si cas ya, menemukan satu kapal dan si casnya itu terdiri dari gate valve, kemudian strainer, lalu ada bukan Y strainer tapi ini butterfly valve. Apakah itu bisa dihilangkan Pak butterfly valve-nya? Untuk apa gitu? Nah, ada beberapa pertanyaan serupa baik di Instagram, di YouTube pernah juga, dan sudah pernah saya buatkan videonya. Cuma kalian bisa scroll juga, mungkin di situ saya buat video di lapangan lebih detail, lebih jelas gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan coba jelaskan lagi. Selain di dunia maya juga kemarin ada pertanyaan, kebetulan saya ada ngawasin satu pembangunan kapal perombakan, dan pemborongnya bertanya, Pak, misalnya kalau ini valve-nya kita ndak usah pasang dua gimana? Jadi di satu sisi itu ada satu valve saja, satu valve lalu strainer. Nanti saya akan coba gambarkan di layar komputer ini. Ya, nanti saya tunjukkan yang dimaksud apa, dua dan satu itu tadi. Kemudian jenis-jenis valve-nya, kenapa di situ ada pakai gate valve, ada pakai butterfly valve. Dan butterfly valve itu seperti apa bentuknya nanti akan saya tunjukkan juga. Mungkin di layar, dan saya bukakan Google juga nanti sebagai referensi. Ya, ini sudah pagi, bukan tengah malam lagi, tapi sudah pagi menginjak jam 1 ya, hampir jam, bukan hampir ya, tengah malam lah ya, bisa dikatakan tengah malam, tapi sudah lewat, sudah masuk ke hari berikutnya ini gitu ya. Jadi selamat menyaksikan. Saya akan coba jelaskan secara rinci dan mungkin secara simpel saja ya. Gitu. Kita lanjut, saya akan arahkan monitor ke laptop dan saya coba buatkan gambarnya dan saya kasih ilustrasinya gitu ya. Oke, ini adalah gambarnya, agak silau ya. Saya akan coba tekuk sedikit. Nah, seperti ini ya. Saya kemarin ada gambar ini, jadi ada si cas ya, si cas. Nah, ini di sini. Kebetulan di sini saya tidak pakai butterfly valve ya. Saya pakai gate valve, strainer dan gate valve. Dan itu kanan kiri ya, kanan kiri, ada di kanan, ada di kiri. Nah, saya akan coba jelaskan di fungsi dari si cas tersebut, dan saya jelaskan kenapa dia ada yang pakai gate valve, ada yang pakai butterfly valve gitu. Nah, ini ada satu gambar, namanya gambar schematic bilge and ballast system ya. Schematic bilge and ballast system. Nah, di sini saya akan pakai sebenarnya bukan bilge and ballast system. Kita ambil satu contoh saja untuk cooling ya, pendingin. Nah, ini ada tampak di sini ya, pendingin mesin ya, pendingin mesin itu ngambil dari si cas ini. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai itu, saya akan coba tunjukkan butterfly valve itu seperti apa dan gate valve itu seperti apa. Ininya gate valve ya, gate valve. Nah, gate valve bentuknya seperti ini, kalian mungkin tahu ya, itu gate valve. Lalu ada butterfly valve. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kenapa kita pakai butterfly valve, kenapa kita pakai gate valve, kalian bisa lihat bentuknya ya.
Jadi butterfly valve itu dia ramping, ya ramping. Oke. Kalau gate valve dia agak panjang ininya, ya. Ini panjang, ini ramping. Oke. Sekarang kita kembali ke sini, ya. Fungsi dari strainer itu tadi, sea chest itu tadi, selain untuk pendingin, bisa untuk pemadam, bisa untuk balas, gitu ya, bisa untuk yang lainnya, kebutuhan air di kapal, ya, untuk sanitari segala macam. Nah, di sini saya akan coba gambarkan atau saya jelaskan dulu kenapa pakai butterfly valve, ya, karena dari bentuknya tadi, karena engine room itu kan sangat ini ya, terlebih kalau mesinnya banyak, semua pendinginnya atau sistemnya ngambil dari si cas, itu kita perlu space yang agak banyak gitu ya. Misalnya nih ada satu si cas di sini, ya, ada satu si cas di sini, oke, dan kanan kiri ada si cas, ya, lalu di sini ada pipa melintang, ya, memang harus ketemu kanan kiri ya, karena tujuannya dikasih kanan kiri itu supaya ketika ini berada di satu area yang dangkal, ya, kenapa dikasih kanan kiri, ini ketika dia berada di satu daerah yang dangkal, misalnya ini perairan ya, dasar sungai itu, dan kapalnya berada di sini, ya, ini misalnya si cas ya, kemudian kapalnya begini, ya, lalu begini, lalu ini saya mirror, nah misalnya kapalnya begini ya, nah ini si cas, oke. Nah, ketika berlabuh cukup lama di daerah ini, maka kita pakai si cas yang sebelah sini, ya, kita pakai si cas yang sebelah sini, dan airnya di sini misalnya, nah airnya di sini. Kalau kita paksakan menghisap di daerah sini, khawatir dia terkena lumpur. Ya, maka tujuan dipasang dua itu tadi supaya kalau misalnya kapalnya sedang bersandar atau dimanapun ya, ketika dia kena perairan yang dangkal, kita bisa ambil yang sisi sebelahnya. Seperti itu tujuan kenapa dua. Nah, dua ini selain itu juga dia bisa saling mewakili ketika ada trouble. Nah, perlu saya jelaskan dulu kenapa dia menggunakan gate valve dan butterfly valve tadi. Misalnya contohnya ini ya. Di sini ada gate valve, ya, dengan keperluan space seperti ini, ya, misalnya. Nah, ini saya mirror dulu, bentar. Saya mirror dulu, nah misalnya seperti ini, biar pas nanti ya. Nah, ini gate valve, anggap aja ini gate valve ya. Memang kok lambangnya seperti ini. Kemudian setelah gate valve dia ada strainer, biasanya kita buat sendiri dari pipa atau dari kotak, kita buat dari plat, atau mungkin ada juga yang menggunakan Y strainer, dan itu harus kanan kiri ya, harus kanan kiri. Nah, seperti ini ya, harus kanan kiri seperti ini. Nah, ini. Nah, lalu di sini kita kan perlu space cukup banyak. Ada untuk pemadam, ya, ada untuk balas, gitu kan, ada untuk pendingin mesin itu harus sejumlah mesin diambilkan, misalnya ada 4 gitu ya, ada mesin main engine 2, kemudian auxiliary engine 2, maka perlu 4, lalu ada lagi untuk cuci dek atau misalnya untuk sanitari gitu ada lagi. Nah, ini tidak cukup. Ya, ini tidak cukup, sehingga kalau kita paksakan menggunakan gate valve, maka space-nya ini akan menjadi sangat sempit. Nah, misalnya kita paksakan gate valve, ya memang murah, gate valve murah, tapi di sini space-nya itu sisa ini, ya, sisa yang saya arsir ini. Nah, ini, nah itu ya, sisa yang warna putih itu. Nah, kalau kita menggunakan butterfly valve, kita udah lewat ya yang penjelasan mengenai ini tadi, maka kalau kita menggunakan butterfly valve, ya misalnya kita perlu space ini, kalau kita menggunakan butterfly valve, itu dia butterfly valve sesuai bentuknya tadi, dia ramping, tidak selebar gate valve. Bahkan
kita bisa pasang butterfly valve misalnya 5 biji, itu gate valve hanya 1. Nah, butterfly valve itu cukup segini saja. Nah, ini ya. Sehingga space-nya bisa menjadi agak panjang ya, menjadi agak panjang, dan kebutuhan untuk pompa-pompa, untuk permesinan, untuk itu segala macam itu cukup. Nah, misalnya kita menggunakan gate valve ini, maka space-nya cukup ya, space-nya cukup. Sorry ya, agak miring. Terus nah ini. Jadi space-nya cukup kalau kita menggunakan butterfly valve. Berbeda dengan gate valve ini tadi, dia space-nya sedikit. Kalau butterfly valve itu space-nya jadi lebih lebar, jadi lebih luas gitu, Rek. Oke ya, jadi mengenai alasan kenapa menggunakan yang pertama, kenapa harus 2 kanan kiri itu tadi, supaya pada saat dia bersandar dia bisa menggunakan siches yang berada di daerah aman, yang perairannya agak dalam gitu ya, sehingga airnya bersih, strainernya tidak mudah sumbat gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kenapa menggunakan gate valve, kenapa menggunakan butterfly valve. Kalau misalnya SPOB, kemudian kapal-kapal yang lebar seperti bars atau tongkang gitu kan, tongkang minyak yang perlu siches, itu kan lebar. Jadi dia bisa menggunakan gate valve ya, gate valve, strainer dan gate valve gitu. Kalau misalnya kapalnya sempit, ramping dan permesinannya cukup banyak, dia bisa menggunakan butterfly valve. Dan kebanyakan kapal-kapal yang dibangun di Cebu di Malaysia itu dia menggunakan butterfly valve, karena memang semua sistem baik itu pendingin, balas, sanitari, kemudian pemadam, semuanya ngambil dari siches itu, dan perlu space agak panjang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus 2 kanan kiri ya, atau misalnya butterfly valve-nya kita tidak pasang ya, misalnya kita menggunakan yang ujung gate valve, yang satunya butterfly valve, kemudian tidak kita pasang butterfly valve-nya. Saya akan jelaskan tujuannya kenapa ada 4 buah valve di situ dan ada 2 buah strainer di situ ya. Kita kembali ke laptop lagi. Nah, oke. Sekarang saya hapus, misalnya kita pakai butterfly valve nih. Ya, pertanyaannya kan kalau misalnya ini saringan ya, strainer, jadi kan kita hisap di sini nih. Kita hisap di sini ya, kita hisap di sini. Oke. Kita anggap saja kita pakai 1 mesin. Di sini ada mesin ya, untuk pendingin mesin misalnya. Nah, ini pendingin mesin. Oke, pendingin mesin. Nah, yang tadi saya bilang, jadi ini dihisap, tujuan tadi ada 2 itu kan supaya kalau misalnya di perairan dangkal dia tidak dipakai, dia pakai yang sisi yang dalam sehingga strainer ini tidak mudah kotor. Artinya apa? Artinya strainer itu akan kotor. Ya, akan selalu kotor karena ini strainer itu saringan, dia menghisap berupa, meskipun di sini ada kisi-kisi ya, biasanya di lambung sini ada kisi-kisi, tapi dia partikel-partikel kecil itu akan terhisap ya, seperti potongan-potongan kayu kecil, kemudian sampah-sampah kecil itu akan terhisap dan akan nyangkut di strainer yang lebih rapat di sini. Nah, dengan adanya kotoran itu, maintenance atau perawatan kapal harus dilakukan secara rutin, yaitu membersihkan ini, dan melakukannya tidak hanya pada saat kapal itu ngedok, pada saat kapal berjalan atau pada saat kapal beroperasi, itu dia tetap harus dibersihkan. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, misalnya kapal sedang berjalan ya, ini tidak kita tiadakan ya, kapal sedang berjalan ya, dia menggunakan, oke lah, ini kita menggunakan, ini kita tutup misalnya, kita tutup, atau misalnya dua-duanya kita pakai dulu lah ya, dua-duanya kita pakai, ternyata ini sumbat dua-duanya. Nah, dan sedangkan kapal harus tetap berjalan, maka ini tidak bisa. Pak, bisa kita tutup ini supaya kita bisa bersihkan strainernya gitu ya. Bisa kita tutup di sini, kita tutup di sini, anggap ya tutup, ini juga tutup, ini juga tutup. Lalu kita bersihkan. Ya, lalu kita bersihkan. Tidak bisa, maka mesin akan mati karena tidak ada suplai air dari kanan atau kiri. Ya. Kalau misalnya, oke Pak, kita buka satu lalu kita bersihkan yang ini. Kita tutup satu ya, kita tutup satunya, kemudian kita mau bersihkan yang mana? Yang ini tidak bisa.
Karena apa? Ini mesin harus jalan, air harus tetap disuplai dari sini ya, air masuk ke sini harus tetap tersuplai ya. Airnya itu harus tetap tersuplai dari sini. Ini. Nah, kalau ini kita bersihkan tidak bisa karena ada air yang masuk ke sini. Ini tidak bisa kita bersihkan. Itulah kenapa Y strainer itu harus dibersihkan dan valve-valve di sini ini diperlukan. Ya, misalnya tadi ada butterfly valve ya. Butterfly valve di sini harus tetap kita pasang, tidak boleh kita hilangkan ya. Butterfly valve ini tadi tidak boleh kita hilangkan, yang dia bentuknya ramping tadi itu. Tujuannya apa? Ketika kita mau bersihkan salah satu strainer ya, valve ini kita bisa tutup salah satu. Nah, misalnya ini saya hapus anggap sebagai valve ya. Oke, kita mau bersihkan strainer yang sisi kanan, maka ini kita tutup. Ini kita tutup dua-duanya ya, kita tutup dua-duanya seperti ini ya. Dan ini mesin masih on karena dia masih bisa ngambil dari ini pada saat berjalan ya, pada saat kapal berlayar tentu kanan kiri dia pasti melewati daerah yang dalam gitu. Jangan diambil contoh ini tadi itu kan dangkal Pak, enggak, ini kok kasusnya kapal sedang berjalan ya, artinya mesin sedang on. Baik ME maupun AE itu bisa tetap on, dan ini kita bersihkan ya. Yang sebelah kanan kita bersihkan. Ketika sebelah kanan sudah bersih ya, kita bisa mengganti atau merubah yang sebelah kiri kita tutup. Yang sini ini sudah bersih kan, bisa dipakai untuk engine tetap on dan ini kita bersihkan. Seperti itu ya. Jadi valve ini tetap harus dipasang ya. Valve ini tetap harus berjumlah 4. Selain dia untuk saling mewakili, dia juga bisa berfungsi ketika dia sedang sandar di perairan yang dangkal gitu ya, perairan dangkal sebelah itu, makanya kalau bersandar kan begini, kalau misalnya dia perairan dangkal yang di bawah itu dia kanan kiri tetap tinggi, tapi kalau misalnya dia berlabuh atau bersandar di perairan yang sisinya seperti ini, itu kita bisa pakai salah satu. Jadi itulah kenapa alasan ini tidak boleh tidak dipasang, harus dipasang gitu, dan dia harus connect kanan kiri seperti itu Mas. Ini baik lurus maupun belok-belok karena ada si cas yang begini juga kalau kita pandang dari atas ya. Di sini ada si cas, di sini ada si cas karena space biasanya ya. Di kanan kiri ada si cas gitu ya. Pipanya tidak harus lurus begini, kalau kita pandang dari atas dia bisa saja begini. Nah begini, untuk menghindari itu tadi. Nah pipanya bisa juga seperti ini. Nah ini pun sama, tetap harus kita pasang gate valve, strainer, dan ada gate valve lagi. Entah itu gate valve-nya di sini atau di sini, yang penting jumlahnya tetap 4 ya. Kanan 2, kiri 2, baik itu gate valve semuanya atau gate valve dan butterfly valve. Seperti itu Rek. Itu tujuan kenapa ini dipasang dua-dua seperti itu. Oke ya, sudah cukup kayaknya, dan ini sudah cukup lama dari 0003 dan jadi 0023, sudah hampir setengah jam, dan mudah-mudahan saya bisa langsung edit malam ini supaya besok pagi bisa tayang, dan mungkin pagi ini kalian sedang menontonnya ya. Itu saja penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada yang perlu kalian tambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar, dan kalau misalnya ada yang perlu kalian tanyakan juga di kolom komentar ya. Kita masih saling belajar, tidak ada yang lebih pintar di sini, tidak ada yang lebih ahli di sini, semuanya belajar, kita sharing ya. Apa yang saya belum tahu akan saya dapatkan dari kalian yang mungkin lebih tahu, atau mungkin lebih senior, atau mungkin lebih, karena anak muda sekarang kan bisa membaca buku yang cukup banyak ya, di internet tersedia banyak sekali, sehingga pengetahuannya lebih luas. Oh enggak seperti itu Pak, harusnya ini bisa begini. Itu silakan ya, kita diskusi seperti itu. Oke ya, video saya cukup kali ini, dan saya juga mau istirahat. Sebenarnya tadi udah selesai membuat drawing ini, dan saya sempatkan membuat video karena saya udah terlanjur janji dengan teman-teman saya akan membuatkan video hari ini, maka saya buatkan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami sampai sejauh ini, dan mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.